hantu-hantu di tanah terlarang. Langit di atas Bukit Tunku malam itu menggantung berat, tanpa bintang, seolah-olah menghalangi sesuatu dari pandangan manusia. Angin lembut membawa bisikan yang hampir terdengar, seperti seseorang berusaha memperingatkan. Di jalanan sepi itu, Farhan menginjak rem mobilnya di depan sebuah rumah terbengkalai. Rumah yang konon menjadi sarang hantu. Sejak kecil, Farhan selalu tertarik dengan tempat-tempat berhantu di Malaysia. Villa Nabila, Karak Highway, Penjara Pudu, semuanya pernah ia datangi dan dokumentasikan di kanal YouTube-nya. Tapi Bukit Tunku berbeda. Rumah ini tidak punya sejarah yang jelas, hanya bisikan samar di forum internet tentang sosok tanpa wajah yang muncul di jendela, tentang suara tangisan yang berasal dari dalam rumah. Ditemani Aida, sahabatnya yang skeptis, Farhan melangkah masuk. Bau kayu lapuk bercampur lembab langsung menyergap mereka. Lantai kayu berderit di bawah langkah kaki mereka, menciptakan gema yang membuat rumah itu seakan bernapas. Di dalam, suasana begitu pekat. Ada sesuatu di udara yang membuat Aida menggigil, meskipun udara malam panas dan pengap. Kamera Farhan merekam segala sesuatu, atau begitulah yang mereka pikirkan. Saat melihat layar, gambar tampak buram, seperti ada sesuatu yang menghalangi lensa. Kayaknya kita harus pergi, bisik Aida. Farhan hendak menertawakan ketakutannya ketika sesuatu bergerak di sudut matanya. Sejenak, ia berpikir itu hanya bayangan. Namun, suara gesekan di lantai kayu membuat bulu kuduknya meremang. Siapa di sana? Serunya, suaranya menggema, hening. Lalu, terdengar suara ketukan dari lantai atas. Pelan, ritmis, seolah-olah mengundang. Farhan dan Aida saling pandang. Seakan ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, mereka menaiki tangga yang reyot, menelusuri suara itu. Di ujung lorong ada sebuah pintu. Samar-samar, terdengar suara perempuan menangis dari baliknya. Dengan tangan gemetar, Farhan meraih gagang pintu dan membukanya. Kamar itu kosong, namun suara tangisan masih ada. Mata Farhan tertuju pada cermin tua di sudut ruangan. Bayangannya di sana terlihat aneh, terlalu pucat, terlalu kaku. Aida mencengkeram lengannya. Farhan, itu bukan kita. Sebelum ia bisa bereaksi, cermin itu bergetar. Dari dalam kaca, sesuatu merayap keluar. Sesosok wanita dengan wajah kosong, hanya kulit halus tanpa mata, hidung, atau mulut. Tangannya yang panjang mencengkeram sisi cermin. Tubuhnya bergerak kaku seperti boneka patah. Dengan suara melengking, lampu senter mereka padam. Gelap. Saat mereka terbangun, mereka masih berada di dalam rumah. Tapi ada sesuatu yang salah. Udara terasa lebih berat, lebih dingin. Mereka berlari keluar, namun yang mereka temukan adalah rumah yang sama. Seperti mereka terperangkap di dalam lingkaran tak berujung. Farhan menyalakan kembali kameranya, memeriksa rekaman terakhir. Di layar, terlihat mereka berdua memasuki rumah, menaiki tangga, lalu berhenti di depan cermin. Tapi ada yang aneh. Dalam rekaman, mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap ke arah cermin dengan mata kosong. Lalu, sosok tanpa wajah itu muncul, merayap dari belakang mereka. Tangannya mencengkeram pundak Farhan dan Aida. Farhan menjatuhkan kamera. Suara bisikan mengelilingi mereka. Semakin nyaring, semakin mendekat. Mereka tidak sendiri. Rumah ini tidak membiarkan mereka pergi. Aida menjerit saat tubuhnya mendadak terasa kaku. Kepalanya berdenyut, dan dalam sekejap ia tidak bisa merasakan kakinya. Farhan berusaha menariknya, tetapi seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuh Aida, menyeretnya ke arah cermin. Dalam refleksi kaca yang buram, Aida melihat sesuatu, dirinya sendiri, namun berbeda. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya bergerak, berbisik sesuatu yang tak bisa ia pahami. Farhan mencoba menariknya, tapi cermin itu menyerap Aida
seolah-olah ia terjun ke dalam air. "Aida!" Ia menghilang. Farhan terjatuh ke lantai, terengah-engah. Ia melihat cermin itu, kini hanya memantulkan dirinya seorang diri. Tapi tidak, bukan hanya dirinya. Ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Wajahnya perlahan-lahan berubah menyerupai Aida. "Farhan." Suara itu berbisik dengan nada serak dan dingin. Farhan ingin lari, tapi sebelum ia bisa bergerak, tubuhnya terasa berat. Tangannya gemetar saat menyentuh wajahnya sendiri, yang kini terasa lebih dingin, lebih kaku. Dalam cermin, refleksinya mulai tersenyum. Sebuah senyum yang bukan miliknya.